Kalau ada hamba-hambanya yang membawa kebenaran untuk hidup di zaman akhir ini. Karena sebagaimana firman-Nya yang engkau terima, demikianlah engkau hidup. Amin. Jadi kalau engkau tidak menerima kebenaran, kalau engkau tetap masih menerima kebenaran masa yang lalu, ya kau akan hidup seperti laptop itu, ya. Zaman sudah ketinggalan. Amin. Tetapi untuk kita hidup di generasi sekarang, hidup di zaman akhir ini, Tuhan juga, amin, mengupgrade dan mengupdate gerejanya, amin. Kalau saya berkata gereja, jangan berpikir aku kan GBKP, terdaftar di GBKP. Gereja itu adalah menurut versi Alkitab, amin. Artinya gereja itu adalah sekumpulan orang-orang percaya yang dipanggil untuk memikirkan nasib kota, amin. Untuk memberkati kota, amin. Itulah artinya gereja. Jadi bersyukur kalau ada hamba-hamba Tuhan yang membawa kepadamu kebenaran masa kini, supaya engkau menghidupi apa yang saat ini Tuhan mau atas gerejanya itu boleh terjadi. Amin. Haleluya. Kalau enggak, kita mungkin kita bilang gereja, tapi gereja yang ketinggalan zaman. Ada enggak gereja yang ketinggalan zaman? Ada enggak? Jawab dulu. Ada enggak gereja yang ketinggalan zaman? Ada. Kalau tidak mau terus mengupgrade, kalau enggak terus mau belajar dengan kebenaran-kebenaran yang Tuhan singkapkan. Amin. Hal-hal yang baru. Suka yang baru? Suka laptop baru? Suka baju baru? Amin. Suka baju baru enggak? Suka handphone baru juga kan? Amin. Karena tentu yang terbaru itu pasti lebih canggih. Ada enggak yang terbaru lebih, kecuali KW-KW ya? Tetapi kalau itu asli, katakan kalau itu asli, yang terbaru, pasti yang paling canggih. Pasti orang-orang yang suka main laptop, handphone, pasti tahu itu pengertiannya itu. Fitur-fiturnya lebih lengkap, apalagi istilah-istilah pasti lebih lengkap. Yang terbaru dari Tuhan akan jauh lebih canggih. Apa yang dibagikan oleh Papa Mami? Enggak ngerti aku. Karena apa yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah didengar oleh telinga, yang tak pernah muncul di dalam hati manusia, itu yang Tuhan sediakan. Amin. Jadi kalau kita selalu dengan kebingungan kita, selalu dengan natural kita, selalu dengan kemanusiawian kita untuk maunya yang seperti ini, maunya yang seperti ini. Tapi Tuhan yang lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh gerejanya. Amin. Tuhan yang lebih tahu bagaimana membangun rumahnya. Oh, haleluya. Amin. Bersyukur untuk terhubung dengan rumahnya. Amin. Haleluya. Rumahnya dibangun. Jangan kalau saya bilang rumah, GBKP, aku kan GBKP, keluar dulu semuanya itu. Amin. Karena rumah yang kita bangun adalah rumah yang terhubung dengan surga. Bukan saya bilang bahwa HKBP, GBKP tidak terhubung dengan surga. Amin. Tapi ini kebenaran yang mendatangi rumahnya. Amin. Ketika engkau tangkap, engkau terima, maka engkau akan hidup di dalamnya. Amin. Dan saya katakan ini adalah kebenaran yang terbaru. Prophetic apostolik itu adalah pertumbuhan dari gerejanya untuk menggenapi apa yang dinubuatkan oleh hamba-hamba Tuhan, apa yang ada di Kisah Para Rasul 2 ketika terjadi, ketika Yesus naik ke surga, mereka berkumpul. Amin. Ibarat seperti kita inilah. Jadi kita ini sedang menerapkan firman. Katakan kita ini sedang melakukan firman. Karena seperti zaman Pentakosta itu,
hari Pentakosta mereka berkumpul bersama. Amin. Orang-orang yang haus, orang-orang yang rindu. Amin. Orang-orang yang mau untuk dipakai oleh Tuhan. Mereka berkumpul bersama. Dan ketika mereka berkumpul bersama, wow, terjadi apa? Terjadi pencurahan Roh Kudus. Haleluya. Maka saya yakin itu juga akan terjadi di atas kita. Amin. Akan terjadi di tempat ini. Jadi bersyukurlah kalau kau ada bersama-sama dengan rumahnya. Ya, amin. Untuk menantikan pencurahan Roh Kudus terjadi. Haleluya. Tuhan dinyatakan, firman-Nya dinyatakan, kuasanya dinyatakan. Itulah yang membuat gerejanya luar biasa. Jadi bukan pelayanan-pelayanan kita, amin, tetapi ketika Tuhan dinyatakan, kuasanya dinyatakan, firman-Nya dinyatakan, Roh Kudus dicurahkan. Wow, itulah yang membuat gerejanya berbeda. Itulah yang membuat gerejanya luar biasa. Haleluya. Dan untuk masuk ke situ, itulah yang terus kita pelajari. Kita belajar. Karena itulah destiny kita. Apa? Karena itulah tujuan hidup kita. Amin. Jadi tujuan hidup saya bukan untuk membangun sekolah sampai muridnya sekian, bukan. Tapi tujuan hidup saya, kalau saya adalah anak Tuhan, adalah bagaimana firman-Nya diwujudkan di dalam saya, Roh Kudus dicurahkan di dalam saya, amin. Kuasanya dinyatakan di dalam saya, amin. Kalau itu terjadi, apakah hidupmu tidak luar biasa? Amin. Amin. Katakan, kalau Roh Kudus dinyatakan, kalau firman-Nya dinyatakan atas hidupku, kehidupan Tuhan dinyatakan dalam hidupku, hidupku pasti luar biasa. Dan itulah destiniku, itulah tujuan hidupku. Amin. Itu tujuan hidup kita. Jadi kalaupun kita disuruh ngumpul di tempat ini, wah, adalah sedang mempersiapkan kita sebagai gerejanya, sebagai rumahnya, sedang dipersiapkan. Haleluya. Siapa yang menyokong kita? Surga yang akan menyuplai kita. Apa artinya menyuplai kita? Surga yang akan membekali kita. Oh, haleluya. Katakan surga yang mendukungku, surga yang membekali hidupku, yang menyiapkan hidupku untuk aku sampai pada tujuannya, yaitu mengimplementasikan, menyatakan Tuhan dalam hidupku. Haleluya. Jadi itu yang menjadi tujuannya. Jadi kalau ada beberapa orang saya agak, wah ikutlah, bukan untuk supaya banyaklah orang datang ke sini. Come on. Karena kami melihat, sudah ada orang-orang yang Tuhan pakai, yang Bapak rohani kami Tuhan pakai untuk memberkati bangsa-bangsa, dan kehidupan dari Dialah yang kami adopsi. Amin. Jadi kami sampaikan ini, itu bukan dari diri kami. Pola yang kami ajarkan itu bukan dari diri kami, tetapi akan ada dan memang ada nabinya yang dipakai oleh Tuhan untuk membangun gerejanya, bukan hanya satu denominasi dan bukan untuk denominasi, tetapi gereja yang dibangun atas universal. Menjadi suara Tuhan bagi gerejanya di seluruh dunia. Amin. Kalau pada zaman Israel kita lihat ada seorang siapa?
Daud yang dipakai oleh Tuhan, ada Samuel yang dipakai oleh Tuhan, dan lewat satu orang Samuel, satu orang Daud, Israel dimenangkan bagi Tuhan. Di Israel dijaga, dilindungi Tuhan. Israel dipakai oleh Tuhan. Amin. Maka lewat pola itulah kami hidup, dan itu sesuai dengan firman-Nya. Jadi bukan kebetulan. Bukan kebetulan, katakan. Bukan kebetulan saya, kamu terhubung dengan rumah ini. Tetapi ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan, yaitu untuk membangun rumahnya menurut pola yang ada di surga, yang sudah dibangun oleh Bapak rohani, oleh nabinya, yang dibangun mulai dari hidup Abraham. Amin. Dikatakan bahwa Abraham adalah bapak segala orang percaya. Dan apa yang kita bangun ini, yang disebut dengan keimamatan Melkisedek, yang dimulai dari hidup Abraham, itulah yang kita bangun di tempat ini. Ada banyak kebenaran-kebenaran yang belum dilepaskan di dalam rumah ini. Tapi Tuhan katakan kepada saya bahwa mungkin itu mereka tidak mengerti. Mungkin mereka sesuatu yang bingung mereka, karena mereka belum mengerti akan. Tetapi Tuhan katakan, saya mau kalian melepaskan apa yang ada di surga. Mengerti tidak mengerti, itu bukan urusan, kata Tuhan. Prophetic apostolik, ya, kita bilang bahwa prophetic apostolik camp. Amin. Banyak istilah-istilah mungkin kalian tidak mengerti, tetapi itu akan dirilis. Amin. Perkataan-perkataan, istilah-istilah yang datangnya dari surga, yang datangnya dari firman, itu harus dirilis. Itu harus dilepaskan. Engkau yang memiliki kehausan, engkau yang memiliki hati yang yang mau untuk membangun itu, untuk menghidup menurut tujuan Tuhan, engkau akan mencintai kebenaran-kebenaran itu. Amin. Engkau akan mengejar kebenaran itu. Amin. Tapi bagi engkau yang mau hidup untuk dirimu, mungkin engkau akan terjadi peperangan di dalam sini. Tapi Tuhan berkata, hey, kalian ada di situ adalah untuk membangun seperti yang aku mau. Dan itulah destiniku. Amin. Itulah tujuan hidupku. Mengenai suka tidak suka, itu bukan urusan saya. Karena bukan itu panggilan saya untuk menyenangkan orang-orang. Bukan itu tujuan saya. Hati saya, tujuan saya adalah untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Amin. Dan kalian juga begitu. Kalian juga begitu. Maka harus belajar mau melepaskan semua. Melepaskan semua doktrin-doktrin lama. Apalagi konsep-konsep lama. Harus kita berkata, kalau itu firman Tuhan, kalau itu yang direncanakan oleh Tuhan pada gereja zaman akhir ini, aku mau Tuhan. Maka engkau akan ada di dalam kumpulan rumah ini. Haleluya. Bahkan mungkin engkau tidak akan dibatasi usia. Mau itu kan masih umur sekian, aku umur sekian. Umur pun tidak akan pernah membatasimu. Amin. Amin. Wah, aku kan sudah teman lama ini ya. Itu pun tidak akan membatasimu. Amin. Kita harus keluar dari hal-hal yang natural. Amin. Amin. Katakan kita harus keluar dari hal-hal yang natural, supaya kita bisa memasuki gereja apostolik. Gereja apostolik prophetic. Amin. Karena itulah gereja zaman akhir ini. Nanti kita akan jelaskan lebih dahsyat lagi apa itu prophetic. Saya juga ya. Amin. Haleluya. Amin. Tuhan pakai kita semua, amin, untuk membangun gerejanya, membangun rumahnya. Jadi tujuan kita bukan hanya untuk
memenangkan diri kita sendiri. Tetapi tujuan Tuhan, keinginan Tuhan adalah supaya rumah Tuhan dibangun. Amin, amin. 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 Tapi kalau kita ada di dalam rumahnya, terhubung di dalam rumahnya, katakan kebutuhan kita sih kecil. Amin. Amin. Kalau kita hidup di dalam rumahnya, membangun rumahnya, pasti bagian dari hidup kita, kebutuhan kita itu terlalu kecil. Lebih besar daripada keinginan kita, lebih besar dari kepentingan kita. Amin. Kalau itu untuk tujuan Tuhan, Tuhan akan perlengkapi kita. Haleluya. Baik, kita buka dulu. Haleluya. Terus tetap bangun rohnya. Amin. Terbuka dalam open heaven ya. Berhubung ya, satu kebenaran bahwa ketika kita lahir baru, kita memasuki surga yang terbuka. Amin. Di mana itu Wahyu 4 ayat 1. Amin. Haleluya. Kehidupan gereja yang luar biasa itu adalah gereja yang mengalami dan hidup di dalam surga yang terbuka. Amin. Haleluya. Amin. Hey, anak-anak juga akan mengerti. Engkau katakan juga amin. Engkau katakan yes. Yes, ya. Kita hidup, katakan. Kita hidup. Gerejanya hidup. Gerejanya hidup. Di dalam surga yang terbuka. Itulah gereja yang produktif. Itulah gereja yang Itulah gereja yang luar biasa. Itulah gereja yang luar biasa. Amin. Karena untuk surga menyokong kita, perlu surga yang terbuka. Amin. Ya. Jadi bukan surga yang tertutup. Amin. Surga tetap terbuka. Tetapi yang menutup itu siapa? Siapa yang menutup? Yang menutup pintu siapa? Yesus bilang, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Yang menutup pintu itu siapa? Kita. Surga selalu terbuka. Tangan Tuhan selalu terbuka bagi kita. Tetapi yang sering menutup pintu itu, sehingga kita tidak melihat berkat-berkat Tuhan selalu ada di dalam rumahnya. Berkat Tuhan senantiasa kita tidak melihat dalam kehidupan. Kita sering yang menutupnya. Amin. Maka dikatakan di Wahyu 4 ayat 1, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu sesungguhnya sebuah pintu terbuka surga dan suara yang mulia yang terdengar berkata kepadaku seperti kata-katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi. Ayat 2. Lanjut ayat 2. dikuasai oleh Allah dan dialah sebuah kata berdiri di surga dan tanpa duduk seorang. Ya. Oke. Ya, semua udah ini ya, ngerti ya bahwa apa dikatakan? Lihat aku Wahyu 4 ayat 1 tadi. Naiklah. Haleluya. Amin. Aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka dari surga dan suara yang dahulu kudengar. Amin. Jadi pintu surga terbuka. Tetapi dikatakan Yohanes melihat. Amin. Surga selalu terbuka, tetapi sering kita tidak melihat. Amin. Haleluya. Maka supaya kita bisa melihat apa dikatakan? Naiklah kemari. Makanya kenapa kami kumpulkan kalian di tempat ini, supaya kita naik bersama-sama, supaya kita tahu bagaimana caranya naik. Haleluya. Kalau dikatakan naik berarti pernah turun. Bisa saja kita turun, tetapi kita tahu bagaimana caranya naik. Amin. Oh, haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Katakan, kita tahu caranya naik. Kita tahu caranya naik. Itulah yang kita pelajari Itulah yang kita pelajari di tempat ini. di tempat ini. Amin. Supaya kita selalu bisa melihat surga yang terbuka. surga yang terbuka. Amin. Ketika engkau sudah mulai penuh dengan merasa kebingungan, penuh masalah, penuh tekanan, artinya itu waktunya kau ngapain?
Ini waktunya engkau naik. Karena kalau engkau naik, engkau akan melihat surga yang terbuka. Engkau akan bisa melihat tahta. Engkau akan bisa melihat masa depan. Engkau akan bisa melihat solusi dalam setiap masalah yang kau hadapi. Amin. Amin. Engkau akan bisa mendengar suaranya. Maka kalau kita pelajari nanti, orang yang mengalami surga yang terbuka, cirinya yang pertama dikatakan di sini, aku mendengar. Amin. Apa dikasih suara yang telah kudengar. Oh, reklame lagi, ya. Apa cirinya orang yang mengalami surga yang terbuka? Pertama, mendengar suara dari surga. Wih, bagaimana caranya mendengar suara dari surga? Siapa yang mau mendengar suara dari surga? Itu kira-kira gimana? Wah, aneh. Siapa yang pernah mendengar suara Tuhan? Siapa yang pernah mendengar suara Tuhan? Loh, gak pernah mendengar suara Tuhan. Anak siapa ini semua? Gak pernah mendengar suara bapaknya. Pernah. Siapa yang pernah mendengar suara Tuhan di hatinya? Ya pasti ya. Kalau enggak disangsikan kita ini anak Tuhan. Ya, amin. Tetapi yang kita bangun di tempat ini bukan hanya pernah, tapi selalu bisa mendengar suara Tuhan. Amin. Maka kalau hanya untuk masuk surga, terdaftar sebagai anak Tuhan, ya dengan kita lahir baru, terima Yesus. Tapi untuk menjadi anaknya yang memerintah, yang berotoritas, yang berdampak, perlu gerejanya, perlu anak-anaknya yang selalu bisa mendengar suara Tuhan. Itulah gereja masa kini. Hey, apa itu gereja masa kini? Apa itu gereja unusual church? Yaitu gerejanya yang selalu mendengar suaranya. Bukan hanya pernah. Benar ya? Pernah orang yang hanya pernah mendengar suara kita, udah besoknya, udah tak kemana-mana dia. Wih, udah sampai di sana. Anak-anak Tuhan juga begitu. Oh, saya pernah mendengar suara Tuhan, tapi selanjutnya nggak mendengar suara Tuhan. Akhirnya apa? Tersesat, bingung, penuh masalah, penuh konflik. Ya, kita bukan hanya pernah mendengar suara Tuhan, tapi kita harus selalu mendengar suara Tuhan. Haleluya. Apa ciri-cirinya tadi untuk ada di dalam surga yang terbuka? Mendengar suara Tuhan. Bukan hanya pernah ya, tapi selalu bisa mendengar suara Tuhan. Amin. Masalah boleh ada. Amin. Masalah, katakan masalah boleh ada. Ya, masalah Tuhan izinkan. Tetapi orang-orang gerejanya yang ada di dalam surga yang terbuka akan tahu bagaimana caranya, ya. Ini reklame selalu muncul. Ini IT-nya kurang mantap untuk mematikan serangan-serangan ini. Iya, haleluya, amin. Kita buka lagi ya. Bagaimana surga dan bumi ini itu harus selaras ya. Surga itu bukan sesuatu yang jauh, bukan sesuatu yang aneh bagi kita lagi. Amin. Yang pertama, Matius 6 ayat 10. Bagaimana membangun itu tadi? Ya, apa sih tujuannya? Kalau kita mengalami surga yang terbuka, apa sih tujuannya? Ya kan? Ya. Matius 6 ayat 10, apa dikatakan? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. Amin. Apa tujuannya kita mengalami surga terbuka tadi? Supaya kehendaknya bisa dinyatakan seperti di surga dalam hidup kita. Amin. Haleluya.
Coba kita lihat lagi apa yang ada di surga itu. 1 Yohanes 5 ayat 7. Supaya kita tahu unsur-unsur apa yang ada di dalam surga. Amin. Matius apa tadi? 1 Yohanes 5 ayat 7. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Amin. Tadi firman Tuhan berkata, jadilah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kira-kira surga itu apa, kan gitu kan? Oh, surga itu segala yang baiklah. Ya, tapi kan terlalu umum. Coba kita bisa enggak? Oh, pergilah ke apa? Ke Jakarta. Kayak mana kira-kira? Pokoknya yang rame-rame itulah Jakarta. Kan tersesat juga, iya kan? Nah, kayak gitu juga. Oh, aku mau membangun kerajaannya. Tapi bagaimana hidup di dalam kerajaannya? Kita tidak mendapatkan gambarannya dengan jelas. Padahal sebenarnya itu ada di dalam firman-Nya. Dikatakan bahwa yang memberi kesaksian di surga itu ada 3. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Amin. Apa tadi yang memberi kesaksian di surga? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Apa tadi? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bahkan dikatakan juga Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah bukan soal makanan atau minuman, tetapi adalah tentang kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Pribadi yang memberi kesaksian tadi Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Kalau kita tadi terhubung dengan surga, supaya surga dinyatakan di hidup kita dan di bumi. Amin. Kita terhubung dengan surga yang terbuka supaya kehidupan surga dimanifestasikan di hidup kita. Itu jelas. Itu destiny hidup kita. Surga dinyatakan di hidup kita. Amin. Unsurnya tadi yang memberi kesaksian Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dikatakan di firman Tuhan juga, kamu akan melihat Bapa kalau melihat aku. Artinya kalau kita melihat Yesus, kita melihat Bapa. Karena tidak ada orang yang bisa langsung melihat Bapa. Amin. Dan dikatakan di sini Firman dan Roh Kudus. Jadi di dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami surga yang terbuka, 2 hal ini, yaitu Firman, bergaul dengan Firman, dan bergaul dengan Roh Kudus, menjadi material untuk kita bisa mengalami surga yang terbuka, untuk mengalami manifestasi surga di dalam hidup kita. Kita harus dengan Firman kita harus menyatu dengan firman-Nya. Harus menunggang dengan firman-Nya. Dan bukan hanya dengan firman, dan juga dengan Roh Kudus. Maka itulah yang terus kita pelajari. Amin. Menggali firman-Nya, merenungkan firman-Nya. Karena hanya dengan firman dan Roh Kudus itulah kita akan bisa mewujudkan destiny ilahi tadi dalam hidup kita. Jadi kalaupun kita anak Tuhan, kalaupun kita percaya kepada Dia, tapi firman itu menjadi sesuatu yang langka dalam hidup kita, atau sesuatu yang jarang kalau dilihat dalam hidup kita untuk memanifestasikan surga itu dinyatakan di bumi, yaitu akan menjadi kadang muncul, kadang tenggelam, kadang muncul, kadang tenggelam. Amin. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Kalau kita terus naik, maka firman, amin, firman terus menjadi makanan kita. Firman akan selalu menyegarkan kita. Amin.
Mendengar suara Tuhan harus menjadi sesuatu yang gaya hidup kita. Kenapa? Tadi yang memberikan kesaksian di surga itu adalah firman dan roh. Jadi gak usah pergi kemana-mana. Kejar firman-Nya. Cari firman-Nya, renungkan firman-Nya, makan firman-Nya, menyatu dengan firman-Nya, sukai firman-Nya. Oh, haleluya. Semakin engkau banyak menerima firman-Nya, wah, dimensi-dimensi ilahi itu akan terbangun di dalam kita. Tapi tanpa kita punya material-material firman, kita akan seperti itu tadi. Mau kemana? Mau ke Brastagi. Tapi bagaimana, naik apa tidak tahu, ya, jalannya dari mana tidak tahu. Jadi hanya tinggallah angan-angan, tidak akan sampai kepada destinasi. Jadi harus bergaul dengan firman-Nya. Haleluya. Mencintai firman-Nya lebih dari segalanya. Oh, haleluya. Sudahkah engkau bergaul dengan firman-Nya? Sudahkah engkau menjadikan firman itu segala-galanya dalam hidupmu? Amin. Kalau engkau menjadikan firman segala-galanya dalam, engkau akan suka dengar-dengaran. Mendengar firman yang dibawa oleh nabinya. Oh, aku mau sendirilah dengar firman. Karena firman Tuhan berkata, dengarkanlah apa yang perhatikanlah. Di mana itu? Coba. Perhatikanlah apa yang dikatakan oleh nabinya. Karena nabinya akan memperkatakan firman. Amin. Karena nabinya akan menyerukan, akan menyatakan suara Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi firman, jangan hanya mendengar, tetapi firman yang berbicara. Come on. Bukan membaca firman, bilang bukan membaca firman, tapi mendengar firman yang berbicara. Amin. Membaca firman bisa kita membaca firman, tapi tetap juga suntuk, ya kan? Membaca firman, tapi tetap untuk mendengar arahan. Boleh, ya, nggak salah membaca firman, nggak dosa. Tapi tidak cukup. Karena firman Tuhan katakan, kita disuruh bukan hanya membaca firman, tapi mendengar suara, mendengar firman yang keluar dari mulutnya Tuhan. Amin. Di mana itu terdapat? Di firman yang keluar dari mulutnya Tuhan. Sebab manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan. Itulah firman yang kita dengar. Itulah firman yang dimaksud di sini. Aku mendengar suara, yaitu firman yang keluar dari mulutnya Tuhan. Artinya firman yang diwahyukan. Haleluya. Haleluya. Firman yang diwahyukan. Yes. Haleluya. Tadi apa unsur pembentuk dari apa yang memberi kesaksian di surga? Bapa, firman, dan Roh Kudus. Jadi kalau kita melihat surga yang terbuka, kita akan mendengar firman-Nya dan akan mengalami pencurahan Roh Kudus. Karena yang ketiga inilah kesaksian, yang memberi kesaksian. Amin. Kita akan berjumpa dengan Bapa lewat penyembahan kita. Amin. Dan kita akan mendengar suara Bapa lewat firman-Nya. Itu harus menjadi kehidupan kita. Haleluya. Kita buka dari Matius 4 ayat 4. Manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Bapa. Apa yang keluar dari mulut Bapa, itulah yang kita lepaskan. Amin. Amin.
Jadi kalau firman itu, ya, firman yang berbicara dari surga, maka ketika kita membaca ayat Alkitab, kalau roh kita terhubung dengan surga, kita mengalami surga yang terbuka, firman ini akan hidup. Tulisan-tulisan itu akan hidup. Hey, kalau firman itu hidup, berarti firman itu akan bekerja dan tidak akan kembali sia-sia. Amin. Semakin kita banyak membaca firman, ketika kita ada dalam surga yang terbuka, firman itu akan hidup bekerja di dalam kita. Firman akan bekerja di dalam kita. Haleluya. Dan firman itu sendiri adalah Yesus sendiri. Makanya di sini Bapa, Firman dan Roh Kudus. Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Dan firman itu ada dekat dengan kita. Amin. Amin. Ada di mulut dan ada di hati kita. Tapi kenapa sering kita kekurangan firman? Karena kita tidak menyiapkan hati kita. Karena kita tidak naik. Kita selalu dikuasai dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Kita selalu dikuasai dengan konsep-konsep pikiran manusia lama kita, dengan kedagingan kita, sehingga kita tidak bisa naik. Roh kita naik. Karena kalau roh kita naik, kita akan mendengar suara yang keluar dari mulutnya Tuhan. Amin. Haleluya. Maka ketika ada orang ngomong, ketika ada hamba Tuhan ngomong, itu bertolak belakang dengan prinsip-prinsip kita. Karena kita masih memegang konsep dunia. Karena kita masih hidup di dalam kedagingan kita. Amin. Tetapi ketika kita naik, makanya, hey, come on. Ketika ada ibadah seperti ini, ayo ikut. Karena kalau tidak engkau akan ketinggalan. Orang sudah naik ke tangga ke-10, engkau baru datang, akan tinggal. Mungkin ada di tangga 3. Ketika disampaikan sesuatu, engkau tidak menangkap. Kenapa? Karena rohmu ada di bawah, dikuasai oleh pikiran-pikiran opini manusia. Hukum roh itu berbeda dengan hukum daging. Amin. Katakan hukum roh. Hukum roh Itu bertolak belakang dengan hukum daging. Maka supaya saya hidup menurut hukum roh, saya harus tinggalkan. Saya tidak boleh hidup di dalam kedagingan. Amin. Tetapi saya harus mengaktifkan rohku, membangun rohku. Dengan demikian, rohku naik, sehingga aku bisa mendengar suaranya, aku bisa mengerti suaranya, dan aku bisa mewujudkannya. Haleluya. Itulah dimensi profetik apostolik. Haleluya. 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 Amin. Jadi firman yang berbicara, Allah Tuhan sendiri yang berbicara. Amin. Nah, itu kita bisa lihat dari apa yang dialami oleh siapa? Yesus, ya. Bagaimana supaya dia surga terbuka? Coba Matius 3 ayat 14 sampai 17. Matius 3 ayat 14 sampai 17, ya. Pola yang dialami oleh Yesus, ya. Bagaimana polanya? Matius 3 ayat 14 sampai 17. Udah dapat? Udah dapat, saya bunda. Matius 3. Iya. Ya, sama-sama kita baca 1 2 3. Tetapi Yohanes mencegah dia. Katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya.
Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin. Amin. Sewaktu Yesus mentaati firman-Nya, sewaktu Yesus mentaati suara Tuhan, panggilan Tuhan, amin. Sewaktu Rafael mentaati firman-Nya, sewaktu Kelvin mentaati firman-Nya untuk boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini sesuai dengan arahan Bapak rohani. Padahal aturan dia mau jalan-jalan ke mall, dia tinggalkan itu semua demi mentaati suara Bapaknya. Amin. Jadi jangan harap ketika kau mendengar suara Tuhan semuanya suara-suara yang lain langsung berhenti. Akan ada banyak tawaran-tawaran yang lain. Amin. Akan banyak tawaran-tawaran yang lain supaya engkau tidak mendengar suaranya. Tetapi ketika engkau tahu kalau engkau ada dalam surga yang terbuka, engkau akan tahu itu suara Tuhan yang harus engkau taati, dan engkau harus meninggalkan suara-suara yang lain. Hey, come on! Sekalipun mungkin engkau sedang mempersiapkan 1 ton beras, harus kau antar ke Dolok 1000 misalnya, tetapi hey, kita kumpul saat ini. Itulah upper room yang 120 orang itu. Ketika dia mentaati suara, firman Tuhan bukan hanya yang tertulis di sini, tetapi suara yang datang dari Bapak rohani, ya, untuk mewujudkan rumahnya. Dikatakan di sini apa yang dialami oleh Yesus. Dia mengalami apa? Ketika dia mentaati untuk dibaptis, walaupun tidak wajar, ya, karena Yesus itu Tuhan. Kok Yohanes yang membaptis? Tetapi Yesus berkata, dengan demikianlah firman Tuhan digenapi di dalam hidupku. Amin. Jadi bagi-bagi engkau yang terhubung dengan surga, terhubung dengan rumah rohani, engkau akan tahu suara mana yang akan kamu dengar. Jadi saya tidak perlu harus memaksa-maksa kalian. Ikutlah. Kalau engkau tidak dengar juga, tidak ada gunanya engkau ada di sini. Kalau engkau dengan berat hati. Tetapi kalau engkau tahu bahwa gereja zaman akhir sekarang, saya butuh firman yang berkaitan dengan itu supaya saya hidup di situ. Saya butuh firman yang membuka alam surga supaya aku hidup di situ. Kalau engkau tidak mengikuti firman, arahan-arahan yang membangun untuk keterhubungan dalam surga yang terbuka, engkau akan tetap juga akan mengalami surga yang tertutup. Saya tidak katakan bahwa kalian hanya bisa mendengar dari hidup kami tentang prophetic apostolik itu, tetapi untuk engkau berjumpa dengan hamba Tuhan itu juga tidak dibuat-buat. Keterhubungan kita itu tidak dibuat-buat. Amin. Tapi dimensi prophetic apostolik membangun rumahnya yang datang kepadamu lewat siapapun itu. Ayo kejar, ambil. Karena ini bukan bicara ini aku gereja mah, tapi ini bicara surga memanggilku. Aku terhubung, aku melakukan mandat dari surga. Maka saya harus terhubung dengan firman yang membawa aku terhubung dengan surga. Tapi kalau firmanmu selalu firman untuk dikasihi, ya jadilah kau selalu gereja yang minta belas kasihan. Karena sebagaimana apa yang kau terima, apa yang kau dengar, hidupmu akan dibawa ke sana. Tapi kalau kau terhubung dengan rumah ini, kami terhubung dengan rumah yang membangun surga yang terbuka, rumah prophetic apostolik. Saya akan dengar terus yang membawa aku sampai ke sana. Haleluya. Ingat, saya tidak katakan bahwa gereja lain itu tidak benar. Semua
gereja itu punya destiny masing-masing. Amin. Tapi apa yang kami terima dari Papa Cidi, dari Papa Jomba, itu yang kita bangun di sini. Haleluya. Haleluya. Tadi dikatakan Yesus dia mentaati apa? Mentaati firman Tuhan. Mentaati suara Tuhan. Amin. Maka apa yang terjadi? Melihat langit terbuka. Langit kalau di dalam bahasa Inggrisnya heaven, surga. Amin. Bahasa Indonesia dikatakan langit. Tapi kalau dalam bahasa Alkitab, bahasa aslinya itu adalah surga yang terbuka. Amin. Setelah surga terbuka dan ia melihat Roh Allah. Jadi ingat, firman dan roh itu selalu berbarengan. Amin. Jadi firman dan Roh Kudus, Holy Ghost, itu selalu bersamaan. Karena rohlah yang menghidupkan. Rohlah yang menghidupkan. Jadi bagaimana supaya firman yang tertulis ini menjadi hidup? Perlu roh yang menghidupkan. Aktifkan roh. Naikkan roh. Haleluya. Jadi bukan firman yang logos, firman yang hanya tertulis, tapi firman yang hidup. Maka dikatakan waktu Yesus mentaatinya, inilah anak yang kukasih. Ada surga terbuka, ada suara yang berkata, inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Lalu Roh Kudus berupa burung merpati. Oh, haleluya. Apakah ini hanya dialami oleh Yesus? No. Amin. Katakan, saya juga akan mengalami kehidupan seperti yang dialami oleh Yesus ketika aku mentaati firman-Nya. Surga terbuka, suara Tuhan kudengar, Roh Kudusnya dicurahkan atasku. Roh Kudus akan memampukan aku untuk mengerjakan firman-Nya, untuk menggenapi firman-Nya, diwujudkan dalam hidup. Jadi itu, katakan, itulah polanya. Itulah polanya. Saya nggak tahu bagaimana cara menjelaskan ke kalian, tetapi biarlah Roh Kudus juga yang memberikan pengertian-pengertian. Tapi begitulah juga saya selalu membangun hidupku. Amin. Yes. Saya yakin orang yang mengalami hidup seperti itu, hidupnya akan seperti Yesus. Akan berhasil mewujudkan hatinya. Yang selalu hatinya mau dengar-dengar akan suara Tuhan dan mau mewujudkannya. Surga menyokongnya, firman akan mendukungnya, Roh Kudus akan mengerjakan di dalam dia. Oh, sehingga kehidupan surga termanifestasi di dalam hidup kita. Itulah dimensi apostolik. Tanpa mengalami surga yang terbuka, tanpa engkau terhubung dengan firman dan roh, wah, hanya tahu apostolik prophetic, tetapi nggak bisa mewujudkan. Bilang saya tidak mau, hanya tahu dimensi prophetic apostolik. Tapi saya mau hidup di dalamnya. Haleluya. Amin. Ya. Apa yang dialami lagi ketika kita mentaati suaranya? Itulah yang di Ulangan 28 ayat 1. Jadi ingat, ketika kita dibentuk, kita diajar ya. Mungkin ada banyak hal yang harus dibuang dari hidup kita, kedagingan, pola pikir lama. Ya, ketika itu kita belajar untuk mentaati firman-Nya yang dibentuk oleh yang dibangun lewat seorang bapak rohani. Apa yang akan dialami? Ulangan 28 ayat 1. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perkara
perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Amin. Amin. Jadi kalau kita mendengar suara Tuhan, bagaimana kita tahu mendengar suara Tuhan? Kalau kita membaca firman, ya, merenungkan firman, itu hanya sekali seminggu. Ya, jadi wajar saja kita pernah mendengar suara Tuhan, tapi tidak selalu bisa mendengar suara Tuhan. Supaya kita bisa mendengar suara Tuhan itu tadi, kita harus, firman itu harus menjadi manual book kita. Tahu manual book? Apa itu? Tahu itu manual book? Manual book? Tahu artinya? Siapa yang pintar bahasa Inggris? Enggak pun pintar, yang tahu. Apa itu Qurani? Manual book? Pegangan. Panduan hidup sehari-hari. Bukan hanya panduan hidup pas hari Minggu atau pas melayani. Ini bukan hanya kepada kalian, kepada saya juga. Kalau mau melayani, kalau mau bawa firman, baru mempersiapkan firman lebih. Tapi kalau tidak, kita bertobat. Amin. Kita harus jadikan, katakan, kita harus jadikan firman Tuhan menjadi buku panduan kita, buku panduan hidup kita, supaya kita sampai kepada apa yang dikatakan tadi, diberkati. Supaya apa? Diberkati. Amin. Juli. Supaya hidupmu diberkati. Yes. Amin. Juli juga. Supaya hidupmu diberkati. Bukan berkat dunia. Amin. Amin. Yang kalau dibilang berkat, bicara uang banyak. Itu berkat dunia. Tuhan tak pernah memberi uang langsung. Karena itu bukan unsur surga. Amin. Apa tadi? Kalaupun saya diajar, kalau saya pun dinasehati, amin, supaya saya hidup menurut manual book kita. Yes. Amin. Ini buku manual book. Itu bukan dari hasil buku profesor ini, ciptaan profesor, tapi ini manual book adalah karya Tuhan sendiri yang bekerja di dalam diri manusia, yang bekerja. Amin. Ini, amin. Angkat dulu semua Alkitabnya. Ya, angkat tinggi-tinggi. Saya tinggikan, katakan. Saya tinggikan buku manual book dari surga, dan saya akan membangun hidup saya sesuai dengan manual book yang dari surga, yaitu firman Tuhan, yaitu suara Tuhan. Haleluya. Berarti siap ya? Siap dibentuk? Siap dibentuk oleh firman? Siap untuk didatangi oleh firman-firman yang datang dari surga? Siap untuk menerima kebenaran firman suara Tuhan dari nabinya? Tuhan akan pakai berbagai cara. Jangan hanya bicara ini. Suara Tuhan kan hanya Alkitab. Firman Tuhan juga bisa bicara lewat hamba-hambanya. Amin. Firman Tuhan juga bisa datang lewat saudara kita. Bahkan firman Tuhan juga bisa berbicara lewat anak kita. Itu terserah Tuhan siapa yang mau Tuhan pakai. Haleluya. Bahkan bisa juga berbicara lewat apa? Ayam. Ya, siapa itu? Si ayam berkokok kan? Petrus. Ayam berkokok pun bisa dipakai. Maka jangan tolak.
Katakan, jangan tolak suara Tuhan yang berbicara kepadamu, siapapun yang Tuhan pakai. Apalagi Bapak rohanimu yang Tuhan utus kepadamu untuk membangun rumahnya supaya mengikuti pola yang ada di surga. Karena Bapak rohani itu juga memiliki Bapak rohani dan hidupnya juga dibentuk, dibangun seorang Bapak rohani supaya bisa membangun seperti yang ada di surga. Hei, jadi jangan engkau ragu menyerahkan dirimu kepada rumah rohani, dibentuk dan dibangun oleh seorang Bapak rohani yang hidupnya juga dibentuk dan dibangun oleh seorang Bapak rohani. Tapi maaf, jangan percayai. Maaf, agak ekstrem sedikit. Ya, yang menyatakan dirinya Bapak rohani, tapi dia sendiri pun hidupnya tidak pernah dibentuk dan diproses oleh seorang Bapak rohani. Itu pola. Karena Yesus sendiri, aku mengerjakan apa yang kudengar dari Bapa. Itu pola. Dan itu pola di dalam rumah, sehingga tidak terjadi pelenceng. Jadi jangan takut. Seorang yang memiliki Bapak rohani, ketika dia melenceng, pasti dia akan dapat teguran dari Bapak rohaninya. Gak usah kalian yang menegur dia. Gak, maksudnya bukan menegur, tapi tidak usah kalian ragu. Kalian boleh ingatkan, boleh. Amin. Tapi gak usah kalian terlalu fokus lah. Oh, Bapak rohani supaya dia bertumbuh ya. Fokus aja kepada apa yang dibagikan. Amin. Kalaupun sesuatu kalian Tuhan ingatkan, boleh. Karena kita juga adalah anak-anaknya di hadapan Tuhan. Amin. Jadi bukan Bapak rohani berarti dia segala-galanya, bukan. Tapi ada memang pola yang harus dibangun supaya terbangun keteraturan. Amin. Supaya terbangun dinamika yang benar di dalam rumah. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi apa tadi yang memberi kesaksian? Firman dan Bapa, Firman dan Roh Kudus. Tetapi yang sering bergaul dengan kita itu adalah Firman dan Roh Kudus. Haleluya. Kita juga bisa mengalami perjumpaan dengan Bapa lewat penyembahan kita. Amin. Kita bisa mendengar suara Dia. Amin. Tetapi Yesus sendiri yang menyatakan dirinya di bumi ini. Amin. Firman yang menjadi daging itu nyata tertulis di sini. Haleluya. Amin. Firman terus akan Tuhan bawa semakin tinggi semakin tinggi. Oleh karena itu mari terus aktif, terus antusias mengikuti acara ini. Amin. Kita ada dalam surga yang terbuka. Lihat, engkau tidak akan makin lemah. Sekalipun mungkin kau harus puasa ya. Kemarin ya kita puasa ya. Ya, sekalipun mungkin kau biasa makan jam 10 harus makan jam 12, itu tidak akan membuatmu lemah. Kalau engkau ada dalam surga yang terbuka, sekalipun mungkin engkau harus tidur di atas tikar. Tapi ingat, kesadaranmu bukan hanya tikar, tapi kesadaranmu aku ada dalam surga yang terbuka, di mana firman Tuhan mendatangi hidupku, Roh Kudus menguasai hidupku. Jadilah seperti imanmu, jadilah seperti apa yang kau pikirkan, jadilah seperti apa yang kau imajinasikan. Amin. Apa yang kau pikirkan, apa yang kau imajinasikan tentang hidupmu, jadilah seperti itu. Jadi kalau mau melihat, oh aku ini adalah cacing yang dimakani, aku ini adalah daging yang dimakani oleh cacing dan kecoa, jadilah kau akan seperti cacing yang selalu digigit. Tapi kalau mau berkata saya adalah anak Tuhan, memiliki roh yang membangkitkan, roh yang menghidupkan, yang terhubung dengan surga, di mana firman, suara Tuhan, Roh Kudus. Oh, itu ada di mulut dan ada di hatiku, ada di hidupku, menunggal di dalam hidupku. Hidupmu pasti luar biasa. Tapi engkau kalau kau selalu mendengar khotbah-khotbah, oh kasih, bukan salah kasih. Kalau ada, selalu ketika kita mulai lemah, aku minta kasihan, minta belas kasih. Jadilah seperti itu dirimu, menjadi Kristen yang cengeng. Katakan, jangan menjadi Kristen yang cengeng. Jangan menjadi Kristen yang cengeng. Karena
roh yang ada dalam kita dan Tuhan kita itu bukan Kristen yang cengeng, Kristen yang dahsyat, yang sudah mengalahkan maut, yang sudah mengalahkan dosa, yang sudah mengalahkan kelemahan kita. Itulah dimensi yang kita bangun. Amin. Jadi kalau kau datang terseok-seok, datang saya sayat lagi, karena kau memiliki roh yang membangkitkan. Hei, amin. Kalau datang maunya saya ditanyain lah, apa masalah? Rupanya saya, hei, tanggalkan kedaginganmu, keluar dari situ. Karena itu juga yang dikatakan oleh Tuhan kepada Gideon. Dia minta belas kasihan, bahkan dia masuk ke gua-gua saking ketakutannya. Tapi Tuhan gak bilang, oh kasihan, oh ya aku akan kutemani. Walaupun Tuhan pasti teman, tapi dia bilang, hai pahlawan yang gagah perkasa. Amin. Tinggalkan semua masalahmu, tendangkan semua penyakitmu. Engkau memiliki kuasa kemampuan untuk mengalahkan itu semua. Karena roh yang ada di dalam lebih dahsyat daripada itu semua. Amin. Jadi kalau saya pun kalian datang, waduh mami ini apa? Karena saya sadar, bukan karena saya sadar bahwa roh yang ada di dalamku luar biasa, yang bisa mengalahkan kanker, juga kantong kering, bukan hanya penyakit, termasuk juga kantong kering. Haleluya! Katakan haleluya! Baik, nanti di sesi yang kedua saya akan bagikan sesuatu yang sangat penting, dasar kenapa